Pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, ketua kelas ini siapa ya? Ya Bu. Iya, Mada, silakan temannya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk membuka pelajaran saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar anak-anak juga nyaman pada saat belajar, silakan dicek dulu di area tempat duduknya, barangkali ada sampah atau apa, silakan diambil. Sudah Bu. Ya, baik. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu di kelas ini. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, baik, Ibu akan absen. Ananisa, Ada Bu. Maulida, Ada Bu. Ririn, Ada Bu. Syakir, Sakit Bu. Manda. Hadir. Baik. Berarti yang sakit ada satu orang ya. Ya. Anak-anak masih ingat nggak minggu lalu Ibu membahas tentang apa? Tentang naskah Bu. Ya, baik. Minggu lalu Ibu sudah membahas tentang naskah. Sekarang Ibu akan melanjutkan mengenai storyboard. Baik anak-anak, Ibu harap dalam pelajaran ini anak-anak dapat mengidentifikasi kebutuhan dalam membuat storyboard aplikasi multimedia. Ya anak-anak ya? Ya Bu. Baik anak-anak, perlu diketahui storyboard yaitu sketsa atau gambar yang disusun dengan urut berdasarkan naskah cerita yang akan kalian buat. Nah, anak-anak perlu diketahui storyboard itu sketsa atau gambar yang disusun dengan urut sesuai dengan alur cerita yang akan kalian buat. Nah, selain pengertian storyboard itu sendiri, ada juga penggunaan storyboard dalam berbagai bidang. Yang pertama, yaitu storyboard dalam film. Storyboard dalam film ini tuh dikenal dengan shooting board. Pengertian dalam perfilman berarti sekumpulan gambar yang berisi kejadian di dalam film tersebut. Yang kedua, yaitu ada storyboard dalam teater, di mana kebanyakan orang beranggapan kalau storyboard tidak digunakan dalam teater. Padahal storyboard ini tetap dipakai untuk menentukan layout yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu ada storyboard dalam animasi. Dalam dunia animasi sudah melibatkan gambar bergerak, tentu saja storyboard tetap dipakai untuk menggambarkan bagaimana tampilan ide cerita tertuang dalam gambar. Selanjutnya, yaitu ada storyboard dalam periklanan. Untuk periklanan sendiri pada dasarnya juga sama seperti 3 bidang di atas tadi yang sudah Ibu sebutkan. Storyboard dipakai untuk membuat gambaran umum, sebuah gambaran dan ide dalam iklan. Selanjutnya yaitu ada storyboard dalam dinamis. Storyboard dalam dinamis ini khusus di dunia bisnis. Pemakaian storyboard juga sangat perlu karena berhubungan dengan sifat konsumen yang cenderung lebih mudah mengingat informasi saat dikemas dalam bentuk cerita. Nah, yang terakhir yaitu storyboard di dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, storyboard ada berbagai aspek pendidikan yang bisa diserap dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan mengajar. Jadi, anak-anak penggunaan storyboard dalam berbagai bidang ini ada 6. Baik anak-anak, dari yang sudah Ibu sebutkan 6 tadi, apakah dari kalian ada yang masih ingat? Ada Bu. Ya, baik. Siapa itu? Ririn.
Coba sebutkan Ririn. Storyboard dalam film. Storyboard dalam film. Ada lagi? Udah Bu, itu aja. Iya. Yang kedua yaitu storyboard dalam teater. Yang ketiga yaitu storyboard dalam animasi. Baik anak-anak, boleh dicatat biar tidak lupa. Baik Bu. Yang keempat yaitu storyboard dalam periklanan. Yang kelima, storyboard dalam dunia bisnis. Yang keenam yaitu storyboard dalam pendidikan. Baik anak-anak, selain penggunaan storyboard dalam berbagai bidang ada 6 ini tadi, ada juga cara membuat storyboard. Untuk kalian yang mau membuat storyboard cukup mudah. Yang pertama yaitu membuat rincian naskah. Yang kedua, buat catatan tentang poin-poin penting yaitu ide dan konsep yang akan dijadikan storyboard itu tadi. Yang kedua yaitu tentukan media yang nantinya dibuat storyboard. Yang keempat, buatlah gambar sketsa kasar mengenai alur cerita storyboard. Yang kelima, visualisasikan adegan utama secara nyata. Dan yang terakhir yaitu storyboard yang dibuat harus dilengkapi dengan informasi seperti sketsa atau gambaran mengenai layar, halaman, terus warna, bentuk, dan juga ukuran grafik jika kalian perlu. Dan ada juga teks asli. Jika menggunakan teks, sebaiknya cantumkan informasi warna, ukuran, dan tipe tulisan. Selanjutnya yaitu ada narasi bila kalian perlu, ada animasi juga bila kalian perlu, ada video juga bila kalian perlu, dan ada audio. Baik anak-anak, itu tadi cara membuat storyboard yang cukup mudah. Baik anak-anak, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan nanya ke kalian. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian apakah kalian masih ingat atau tidak apa itu tadi storyboard yang sudah Ibu jelaskan. Iya, silakan, ada yang bisa menjawab apa itu pengertian storyboard? Bu. Ya, Mada, silakan. Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun dengan urut berdasarkan naskah cerita. Iya, baik dan benar jawaban dari Mada. Baik anak-anak, kesimpulan dari pelajaran pada hari ini yaitu pengertian dari storyboard yaitu sketsa atau gambar yang disusun dengan urut berdasarkan naskah cerita. Dan yang kedua tadi penggunaan storyboard dalam berbagai bidang ada 6. Yang pertama yaitu dalam film, dalam teater, dalam animasi, dalam periklanan, dalam bisnis, dan dalam dunia pendidikan. Dan cara membuat storyboard yang mudah yaitu membuat rincian naskah terlebih dahulu, buat catatan tentang poin-poin yang penting, ide dan konsep yang akan dijadikan storyboard. Selanjutnya tentukan media yang nantinya dibuat storyboard. Dan buatlah gambar sketsa kasar mengenai alur cerita storyboard. Selanjutnya visualisasikan adegan utama secara nyata. Dan yang terakhir yaitu storyboard yang dibuat harus dilengkapi dengan informasi. Baik anak-anak, ada tugas di rumah untuk anak-anak. Anak-anak mencari materi tentang storyboard ini selengkap-lengkapnya agar anak-anak bisa menggali apa itu storyboard. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.